Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatul iman, hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Modal yang kita persiapkan dalam kehidupan ini adalah iman dan amal. Dan apa? Iman dan amal. Iman dan amal inilah yang menjadi barometer dalam setiap siklus kehidupan kita, baik dalam kapasitas nilai duniawi maupun nanti kelak nilai akhirat. Iman, amal, iman, amal. Iman itu keyakinan. Keyakinan yang mengikat. Karena mengikat maka menjadi nama yang dinamakan dengan akidah, al-uqdu. Ya. Keyakinan yang mengikat itu akhirnya dinamakan dalam teorinya adalah akidah. Jadi kalau ada orang bilang ini akidahnya lemah nih, berarti fisik pintar itu. Kadang begini, kadang begitu. Oh, dulu saya mah aktif, kalau sholat berjamaah mah nggak ketinggalan. Sekarang sibuk. Nah, itu namanya tidak mengikat imannya tadi. Nah, iman ini positif dan negatif, baik dan buruk. Orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, itu iman yang benar. Ya kan? Kalau dia meyakini kepada selain Allah berarti iman yang batil, dan itu diperintah oleh Allah antuk minubillah wa takfuru bit taghut, agar kalian beriman kepada Allah dan mengingkari kafir. Harus kafir kita kepada selain Allah. Yang kedua amal. Amal juga begitu. Amal itu setiap perbuatan itu namanya amal. Kan? Makanya di dalam Al-Quran di stressing ada qarinah wa amilus sholihat, dan amal yang soleh. Karena selain soleh juga itu amal. Amalun toleh, amal yang salah, amal yang keliru, amal yang sesat. Nah, iman dan amal ini menjadi barometer dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu kerjaan kita ini sebenarnya tidak banyak, tapi evaluasilah iman dan amal. Evaluasi iman, amal, iman, amal, iman, amal. Ya kan? Koridornya apa? Platformnya, koridor dan platformnya Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah ada di Quran, kemudian ada contoh Rasulullah, ada sunnahnya, insya Allah itu iman yang soleh, amal yang soleh. Jadi iman amal barometernya itu Quran Sunnah. Benar nggak dalam Quran? Benar nggak dalam Sunnah? Benar nggak dalam Quran? Benar nggak dalam Sunnah? Bukan NU, Muhammadiyah, Persis atau apa? Bukan. Itu bukan ukuran. Ukurannya Quran Sunnah. Ya kan? Oh, saya orang Persis, belum tentu benar kalau tidak mengikuti Quran dan Sunnah. Saya orang NU, bisa jadi lebih benar kalau dia mengikuti Quran dan Sunnah. Maka yang dilihat ya bagi kita bukan itunya, tapi apa? Sesuai tidak dengan Quran dan Sunnah. Nah, ikhwan fillah, ya? Amal soleh ini mengantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita sudah mendapat ridho Allah, Masya Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau kamu amalnya bagus, kamu sampai kepada puncak, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah, di akhir hayatnya dipanggil dengan panggilan lembut oleh Allah, hai jiwa yang tenang. Kan? Gitu. Apa? Irji'i ila rabbiki. Pulang sini, pulang kepada Rabbmu. Ya kan?
radiyatan mardiyah, dengan ridho yang penuh ridho seridho-ridhonya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk ke dalam rombongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Masya Allah. Itu orang yang bisa mengamalkan amalnya dengan amal soleh. Makanya evaluasi itu dilakukan setiap hari oleh kita. Iman, amal, iman, amal. Loh, saya kan kerja. Bagaimana kita bisa beramal soleh? Kerja itu amal soleh. Kalau di situ ada muatan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, nih maaf yang ojek, bisa nggak ojek itu dapat ridha Allah? Apa dasarnya? Yang guru, yang jawab guru sih. Coba yang guru ngajarnya bahasa Inggris, ya bisa nggak mengantarkan ngajar bahasa Inggris itu mendatangkan ridha Allah kira-kira? Nah itu Pak Guru, coba Pak Guru apa? Gimana caranya? Diniatkan mencari ridha Allah. Diniatkan ridha Allah, ya kan? Tapi yang diajarin umpamanya Bahasa Inggris, fisika. Ya bukan, jangan fisika, bahasa Inggris kok fisika. Bahasa Inggris, ya kan? Ya, tapi kan diajarin umpamanya kan syair-syair tidak bagus bahasanya, kan? Nah, contoh mengajar dapat mendatangkan ridho Allah kalau itu dibawa sebagai tugas. Saya tugas untuk mencerdaskan anak-anak Muslim, kan? Itu. Jadi ada muatan bobot di sana, ada muatan membawa misi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa misi of Islam? Apa misi Islam? Ya? Kita kan suka bicara bahwa orang Kristen itu misionaris. Sebenarnya yang mission, ya kan? Mission of God itu adalah Islam, Muslim. Ya? Orang Islam itu sebenarnya yang punya misi ketuhanan. Sebenarnya orang Islam. Kenapa? Karena mereka wajib dakwah, wajib hukumnya dakwah. Ya? Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, orang dakwah itu apa? Ahsanu qaulan. Ahsanu qaulan. Ya? Di sana ayatnya bagaimana bunyinya? Waman ahsanu qaulan min man. Ya. Itu di dalam kaidah tafsir dikatakan di sana istifham, kemudian di sana ada istisna, maka istifhamnya itu istifham bil inkari. Jadi menerjemahkan dan siapakah yang lebih bagus itu salah. Kan? Jadi di sana ada al-inkari, tidak ada orang yang lebih bagus perkataannya daripada orang yang menyerukan orang lain atau dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat. Jadi Islam itu misi. Makanya tatkala kita menghendaki ridho Allah, di situ harus ada misi of God, mission of God. Ada misi Allah yang dibawa. Saya ingin mengarahkan anak didik saya ini untuk taat kepada Allah. Apa pendekatannya? Secara persuasif kah? Secara apa? Tapi pendekatan-pendekatan itu baik dari ilmu ini, ilmu itu. Oh, yang tukang ojek bagaimana? Oh, ada di situ. Misi dakwahnya dibawa. Kalau sudah tahu, kemarin saya katakan, kalau sudah tahu ini membawa setan, jangan lagi. Kan? Gitu. Tapi kan nggak bisa milih, apalagi sekarang ini ada apa namanya itu? Online ya. Aplikasi online, gak bisa milih kita, gak taunya setan. Dijawab lagi, gak taunya setan kedua, gak taunya setan ketiga. Kalau setiap hari setan, tinggalin itu kerjaan. Oh, saya gak cocok nih kerja di ojek, begitu. Apa? Dagang nasi goreng. Oh, nasi goreng yang beli setan juga, yang beli setan lagi. Gak cocok, udah masuk masjid, jadi berbuat masjid dah. Belum ada lowongan. Belum ada lowongan, ya kan? Ya umpamanya, jadi dilihat sekali, 2 kali, 3 kali diamati, ini kok mengarah kepada saya semakin jauh kepada Allah. Insya Allah, ya kan? Sebab apa? Orang yang meniti jalan kebaikan, Allah itu pasti akan mendukung dan membuka jalannya. Dan itu harus diniatkan oleh kita, ya kan? Jadi evaluasi iman amal ini, iman amal itu kerjaan yang tidak boleh
diberhentikan. Tidak kerjaan sesaat, tapi kerjaan yang secara rutin. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yaumuhu," kata Nabi, siapa yang harinya. Hari itu berarti kan hanya malam dan siang. Gak ada hari itu 48 jam, hari itu hanya 24 jam, malam dan siang. Artinya aktivitas evaluasi iman dan amal kalau tidak di siang, jadi malam. Makanya ada wadhkurullaha bukratan wa asila. Ingat Allah, zikir kepada Allah, jangan lepas. Bukrah, pagi-pagi sekali. Wa asila, dan di awal petang, di awal malam. Itu artinya disitulah momentum kita untuk mengevaluasi iman, amal. Iman, amal, iman, amal. Amalnya dievaluasi. Maka sabda Rasulullah, "Man kana yaumuhu ka'amsihi fahuwa khasir." Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, rugi. Apanya? Iman. Apanya? Amal. Perusahaannya bisa jadi kemarin untung 2 juta, sekarang cuma 200.000, nggak masalah perusahaan. Tapi hati, iman, amal tidak boleh begitu. Minimal, ya, ada kualitas yang bertahan, kualitas yang bertahan. Nah, mudah-mudahan tatkala ada persepsi itu di dalam diri kita, ada keinginan dan hasrat untuk lebih baik dalam masalah iman dan amal, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meriayah kita, menjaga kita, melindungi kita, sehingga kita insya Allah menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.